Menteri Ketenagakerjaan mengumumkan aturan pemberian bonus tunjangan hari raya untuk pengemudi dan kurir online. Aplikator diimbau memberikan bonus 20% dari pendapatan bulanan mitra pengemudi. Kami bahas malam hari ini sudah bergabung ada Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. Bang Noel, selamat malam. Selamat malam. Baik. Hari ini kita mendengar Kementerian Ketenagakerjaan sudah memberikan kebijakan imbauan ya kepada perusahaan aplikator. Apa kemudian Bang Noel pertimbangan pemberian THR berupa BHR atau bonus hari raya kepada pengemudi dan juga kurir online ini sebesar 20% dari pendapatan bulanan selama 12 bulan terakhir? Ya, pertama-tama kita ucapkan selamat untuk kawan-kawan driver ojek online yang berjuang terkait THR dan cash money ini ya, karena ini kan hampir 10 tahun hak-hak mereka terkait mendapatkan THR ini, tunjangan hari raya atau sekarang kita sebut bonus hari raya, ini kan baru kali ini mereka mendapatkan hak mereka. Selama ini kan mereka sepertinya terabaikan. Nah, terkait hitungan-hitungan itu ya kita nanti ke depan lebih bisa lebih baik lah. Karena ini kan terkait hak-hak mereka harus kita perjuangkan. Atas pertimbangan-pertimbangannya kenapa harus apa dan sebagainya, ya nanti kita akan melakukan diskusi lagi dan kajian-kajian agar ada sebuah rasionalisasi kenapa mereka harus mendapatkan THR dan sebagainya. Kayak gitu, Mbak. Oke, baik. Bang Noel, ini kan status antara perusahaan aplikator dengan mitra pengemudi, dan juga kurir online ini kan sifatnya kan kemitraan, sehingga mungkin tidak ada kewajiban. Nah, apa kemudian ini kan imbauan dari Kementerian Ketenagakerjaan, kemarin Presiden juga imbauan. Kalau perusahaan aplikator tidak bisa memberikan THR berupa bonus hari raya dalam bentuk uang tunai seperti yang diimbau, ini bagaimana Bang Noel? Ya gini, yang jelas apa yang disampaikan oleh Presiden itu mewakili negara. Itu loh. Ya kami sudah menyampaikan itu. Ini negara yang menyampaikan, bukan ormas, bukan ketua ormas, bukan ketua LSM. Artinya mereka harus paham, jangan menghina kepala negara kita. Mereka mencari cuan, mencari bisnis dan sebagainya kan leluasa. Masa soal hak kesejahteraan mereka itu mereka nggak bisa penuhi. Artinya negara nggak boleh abai soal warga negaranya yang hari ini diabaikan terkait hak-haknya mendapatkan THR itu. Walaupun argumentasi kawan-kawan aplikator ya, kini kan kita ini mitra. Mitra itu kan harus saling menguntungkan dong. Jangan saling salah satu untung, satu berat, itu tidak fair dan tidak adil. Nah, prinsip-prinsip keadilan itu yang paling penting. Nah, kita ini kan negara. Tugas negara bagaimana menjaga warga negaranya. Nah, driver ojek online itu kan warga negara kita yang dimana negara wajib hadir di tengah-tengah perjuangan mereka itu. Oke, baik. Kemarin Presiden Prabowo sudah bertemu Bang Noel dengan dua perwakilan CEO dari dua perusahaan aplikator besar yang ada di Indonesia. Nah, kemudian bagaimana komunikasi yang dibangun oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan para perusahaan aplikator ini dalam pemenuhan THR ini ke depannya agar sesuai dengan imbuan, ada yang angka 20% yang seperti disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Bagaimana Bang Noel? Ya iya, kan ini problemnya adalah mereka ini kan pekerja informal. Jadi memang ukuran THR-nya kan, jadi hitungannya itu hitungan 20% pendapatan mereka sebulan, tinggal nanti dikalkulasi lah. Nah, soal teknis itu kan yang lebih tahu Menteri dan Dirjen saya lah. Gitu. Oke, baik. Termasuk dengan pemberian bonus hari raya ini diserahkan selain dalam cash atau bentuk tunai, juga berdasarkan pertimbangan kinerja. Nah, pertimbangan kinerjanya ini seperti apa, Bang Noel? Kemudian hitung-hitungannya. Ya, kita nggak mau, kita tidak mau berdebat soal definisi kinerja dan sebagainya, karena mereka kan punya data, siapa yang yang part time dan mana yang long time. Nah, tinggal nanti kita lihat data itu aja. Karena nanti ukurannya berbasis data mereka yang bekerja benar-benar bekerja di aplikasi ini, yang benar-benar mereka tuangkan waktunya di di aplikator itu sendiri, Mbak. Jadi nanti ada ukuran-ukurannya lah.
Misalnya mereka yang part time ya dapatnya berapa, lantas mereka yang long time ya itu akan menjadi prioritas. Tapi prinsipnya yang paling penting adalah mereka bisa mendapatkan THR, kemudian bentuk THR-nya adalah uang atau duit. Kan selama ini mereka hanya mendapatkan THR-nya berupa sembako, itu pun subsidi ya. Mhm. Begitu juga mendapatkan voucher, tapi itu juga bentuknya subsidi, diskon. Misalnya harga 100.000 ya diskon 25%. Misal sembakonya isinya 50.000 diskon 30%. Jadi menurut saya hari ini kita berharap kawan-kawan aplikator bisa memberikan uang cash ke mereka karena itu lebih terasa. Dan Mhm. juga ada problem psikologis kalau anaknya minta baju, kan bisa dibeli dengan uang, kan nggak mungkin dibeli dengan minyak goreng, beras, kemudian istrinya minta beli daging, masa pakai beras dan apa gitu, bentuk-bentuk sembako lainnya. Oke, kalau tadi di awal Bang Noel sempat menyampaikan dengan adanya pemberian bonus hari raya ini seperti angin segar kepada para pengemudi ojek dan juga kurir online yang mereka nantikan selama ini, walaupun di angka 20% itu tadi. Nah, apakah artinya dengan permintaan 20% ini ke depannya akan mengubah status dari mitra pengemudi dengan perusahaan aplikator, termasuk juga nanti Kementerian Ketenagakerjaan akan memfasilitasi membuka ruang dialog dari mitra pengemudi kemudian bersama perusahaan aplikator untuk pengembangan model bisnis kebijakan yang lebih baik lagi mungkin yang selama ini mereka ingin utarakan, Bang Noel? Ya, kita sebagai negara kan harus mampu menjadi jembatan komunikasi ya antara industrial digital dengan para driver ojek online. Nanti kita cari regulasi yang pas lah, karena kalau merujuk dari beberapa negara Eropa, legal standing mereka sebagai pekerja ya kan, itu Mhm. negara yang sangat kapitalistik. Nah, masa kita yang negaranya Pancasila malah lebih lebih kapitalis, nggak punya empati negara gitu. Masa negara dikontrol oleh di luar negara, itu kan tidak bagus. Kedua, kita juga akan membuat semacam regulasi yang pasti ramah terhadap dua komponen ini, karena ini dua-duanya kan kita saling membutuhkan. Mmm. Kita juga merujuk nanti beberapa rumusan yang akan dikeluarkan oleh ILO ya, International Labour Organization, bahwa driver ini adalah statusnya sebagai pekerja. Apalagi Mmm. kita lihat negara tetangga kita kan Singapura juga menganggap bahwa driver ojek online ini adalah pekerja, Mmm. worker. Oke, oke. Jadi mungkin tidak menutup kemungkinan ke depannya akan ada regulasi yang mungkin saja akan digodok, Kementerian Ketenagakerjaan akan memfasilitasi itu, termasuk juga dengan status pekerja dari para pengemudi ojek dan juga kurir online ini ya, Bang Noel ya? Ya, iya. Oke. Kita kan membangun komunikasi, kita selalu membangun komunikasi dengan para aplikator, juga dengan driver. Jadi banyak tuntutan-tuntutan, misalnya kawan-kawan driver tuntutannya apa, A, B, C, D, F, G. Terus kita tanya juga kawan-kawan aplikator, bisa nggak memenuhi ini? Kita hanya bisa beberapa komponen Pak yang bisa kita penuhi. Ya sudah, nanti itu jadikan regulasi, saling memahami. Ya sudah, ketika itu kesepakatan udah kita bikin regulasinya kayak gitu. Oke. Jadi kita tidak mau negara ini menjadi penghambat komunikasi yang tidak baik. Justru kita ingin menjadi jembatan komunikasi yang baik di ekonomi digital, industri digital kita, dan juga kawan-kawan driver ojek online. Baik, terima kasih Bang Noel Immanuel Ebenezer, Wakil Ya, Menteri Ketenagakerjaan sudah sama-sama. bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Bang Noel.